Selamat malam Bapak Ibu guru seluruh tanah air yang masih menunggu eh, SKTP terbit ya. Untuk Bapak Ibu guru yang PNS rasanya sudah terbit semua ya. Ada beberapa saja mungkin yang belum valid ya. Maka bersabar saja. Untuk Bapak Ibu guru non PNS ya tetap bersabar karena statusnya masih menunggu penerbitan SKTP ya. Untuk PNS ya sesuai dengan aturannya sebenarnya bulan 3 sudah cair ya, sesuai dengan Permendikbud yang baru tentang pencairan TBG dan juga tunjangan tambahan gitu ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang bulan April ini juga belum cair Bapak Ibu guru ya, jadi mohon untuk bersabar dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini, follow Instagram saya yang di atas ini Bapak Ibu guru ya, kemudian like, subscribe, dan share ya video ini, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang PNS, kalau saya lihat dari beberapa grup Facebook ya, grup Facebook tentang sertifikasi atau SKTP, status SKTP Bapak Ibu guru itu rata-rata sudah cair ya, sudah bukan cair ya, sudah terbit untuk SKTP-nya. Jadi untuk Bapak Ibu guru PNS yang masih belum terbit ya, lihat statusnya. Kalau statusnya verifikasi dinas, berarti Bapak Ibu guru harus pemberkasan untuk menghubungi dinas operatornya yang menginput terbitnya SKTP, usulan terbitnya SKTP. Kalau dinas provinsi untuk SMA, SMK, dan SLB, untuk dinas kota itu TK, SD, SMP ya. Jadi Bapak Ibu guru tinggal lihat statusnya ya. Kalau PNS ya lihat rata-rata di grup sertifikasi guru yang tahun 2022 ini banyak yang sudah terbit untuk SKTP-nya. Tapi yang non PNS, nah kebetulan saya juga non PNS yang ngajar di SMK. Nah status saya tuh masih seperti ini Bapak Ibu guru, masih menunggu penerbitan SK. Dan kalau saya lihat di grup Facebook itu masih banyak yang sama menunggu penerbitan SK untuk yang Bapak Ibu guru yang non PNS. Karena kalau non PNS ini kan langsung berdasarkan pusat ya, alokasi anggarannya dari pusat, jadi yang mencairkan juga dari pusat yang mentransfer. Tapi kalau Bapak Ibu guru PNS itu kan dari kabupaten kota atau provinsi masing-masing yang mencairkannya, tergantung dari pimpinan kepala daerahnya ya, dari Bapak Gubernur atau Bapak Wali Kota atau Bapak Bupatinya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang non PNS yang statusnya masih menunggu penerbitan SK, itu berarti data Bapak Ibu sudah benar ya. Kayak saya seperti ini datanya sudah benar, jadi kita tinggal menunggu saja. Ini sudah hampir, statusnya seperti ini sudah hampir 2 minggu Bapak Ibu guru ya. Saya statusnya masih sudah 2 minggu, padahal di sini sudah tertulis bahwa proses generate SKTP dalam keadaan normal paling lama 3 hari setelah diusulkan. Jadi jika statusnya menunggu penerbitan SK seperti ini Bapak Ibu guru untuk yang PNS ataupun yang non PNS, berarti ini sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kota ya. Kalau statusnya masih menunggu verifikasi dinas, berarti Bapak Ibu guru harus melakukan pemberkasan dan menghubungi operator Simtunnya ya, informasi manajemen tunjangan profesinya dinas sesuai dengan jenjang Bapak Ibu mengajar ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk SMK, SMA, dan SLB itu ke dinas provinsi, untuk TK, SD, SMP itu ke dinas kota atau kabupaten ya. Tapi kalau statusnya masih sudah menunggu penerbitan SK, berarti kita sudah diinput di SIM tunjangannya. Jadi kita tinggal menunggu saja untuk penerbitannya
baik itu yang PNS maupun non PNS. Tapi banyak daerah yang sudah memberi informasi yang di grup-grup Facebook itu yang PNS ya, kalau tidak ada masalah tentang jam ngajar, tidak ada masalah dengan NIP atau kepegawaian di BKN yang statusnya masih belum valid, itu rata-rata sudah terbit SKTP untuk Bapak Ibu guru yang sudah PNS. Tapi kalau untuk Bapak Ibu guru yang non PNS itu rata-rata ya masih menunggu penerbitan SK gitu. Dan kita juga harus tahu proses dari pencairan TPG bagi Bapak Ibu guru yang sudah terbit SKTP-nya ya, ataupun yang kita yang masih menunggu terbit SKTP, itu bahwa tahapan pencairan sertifikasi itu yang pertama, Bapak Ibu guru harus valid untuk info GTK ya, statusnya harus valid, baik itu jam mengajar, kepegawaian ya bagi PNS dan non PNS juga ya, dan seluruhnya pokoknya validasi info GTK itu kita sudah valid. Kemudian kalau sudah valid, biasanya sekolah itu memberikan pemberkasan ke dinas. Jadi pemberkasannya sesuai dengan jenjangnya ya, ke dinas, kota, provinsi atau kabupaten yang sesuai dengan jenjang ajarnya. Setelah pemberkasan, maka operator Simtun, dinas provinsi maupun kabupaten kota itu akan memverifikasi dari info GTK Bapak Ibu guru. Verifikasi di sini adalah mengusulkan penerbitan untuk SKTP-nya ya, berdasarkan Bapak Ibu mengajar ya gitu. Kalau sudah valid pemberkasan, baru statusnya kan pasti menunggu verifikasi dinas ya. Nah, kita tinggal menunggu verifikasi dinas. Kalau dinas sudah oke, maka statusnya kita akan menunggu terbit SKTP atau terbit SKTP ya. Kalau Bapak Ibu guru yang sekarang itu yang PNS itu sudah terbit SKTP. Kalau tidak ada masalah dari jam mengajar ya, jam tambahan, kalau Bapak Ibu kurang beban mengajarnya, atau yang mempunyai jam tambahan seperti kepala lab, kepala perpus, atau wakil kepala sekolah atau kepala sekolah dengan jam tambahan ya, itu sudah terbit. Tapi kalau masih ada beberapa masalah kepegawaian dan jam mengajar tadi yang belum valid, maka itu harus segera divalidkan info GTK-nya. Nah, kalau jika terbit SKTP sudah terbit, maka status di bawahnya, Bapak Ibu di bawah, paling bawah itu ada SKTP, kemudian di bawahnya ada pencairan itu ya, berdasarkan, kalau PNS ya berdasarkan gajinya ya, gaji pokoknya gitu. Kemudian kalau non PNS, kalau sudah terbit SKTP berarti paling bawah itu cuma 1.500.000 ya, yang belum inpasing. Tapi kalau yang sudah inpasing ya sesuai dengan SK inpasingnya gitu. Nah, setelah terbit SKTP, maka di situ ada statusnya penerbitan SP2D. Jika SP2D sudah terbit, itu biasanya 12 hari kerja itu sudah cair Bapak Ibu guru ya. Menunggu pencairan 12 hari kerja dari SP2D-nya, kemudian dia akan mencair atau meleleh di rekening kita masing-masing ya, untuk yang sudah sertifikasi gitu. Tapi kalau biasanya yang non PNS, pengalaman dari tahun ke tahun itu ya, saya sudah kurang lebih 4 atau 5 tahun untuk sertifikasi itu, jadi sudah mengalami beberapa banyak proses pencairan. Itu biasanya kalau semester ganjil itu sampai bulan Juni ya. Kalau SKTP itu kan dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni ya, untuk masa SK-nya gitu ya, masa pembayarannya gitu ya. Jadi biasanya kalau non PNS itu biasanya yaitu cairnya ya di bulan-bulan Juni gitu ya, mendekati tahun ajaran baru. Tapi kalau pengalaman tahun lalu itu malah sudah lewat loh ya, sudah di bulan Juni apakah atau di bulan Agustus gitu ya.
lambat sekali tahun yang lalu, mungkin karena pandemi ya, mungkin bisa jadi anggarannya masih full up untuk pandemi tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini pandemi sudah mulai melandai, kita juga diberi kemudahan ya, kecepatan untuk proses pencairan gitu. Jadi untuk Bapak Ibu guru ya harap bersabar, yang penting status kita sudah valid, sudah terbit SKTP ataupun sudah menunggu menunggu terbit SKTP. Kalau sudah cair SKTP itu Bapak Ibu guru pasti cair ya, pasti. Tidak tahu nanti bulan berapa, itu pasti akan cair ke rekening Bapak Ibu guru masing-masing. Tapi itu tadi ilmunya adalah kita harus sabar Ibu ya. Jadi info terbaru dari kami bahwa SKTP PNS itu rata-rata sudah terbit, kecuali bagi Bapak Ibu guru yang mengalami masalah tadi kepegawaian, jam mengajar, jam tambahan, dan statusnya masih tidak valid gitu ya, statusnya masih belum valid. Kalau yang non PNS itu sebagian besar atau mungkin masih semuanya malahan ya, saya belum melihat yang non PNS itu sudah terbit SKTP, tapi masih statusnya masih kayak punya saya tadi, yaitu masih menunggu penerbitan SKTP ya. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru ya tetap bersabar lah ya, mudah-mudahan ya segera dicairkan, mudah-mudahan sebelum lebaran ini sudah cair semuanya. Oke Bapak Ibu guru, itu aja untuk informasi terbarunya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ini, untuk membantu channel ini. Jangan lupa follow Instagram saya di atas ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam dan salam sehat selalu.